Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai ya, segenap pemirsa semuanya. Ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah ya, seperti yang sudah saya tulis di awal tayang video tadi, berjudul Kisah Masa Kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita mulai saja pembahasan kita kali ini ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Mengapa dinamai dengan tahun Gajah? Ini konon pertama karena waktu itu dunia Arab belum mengenal bilangan tahun ya. Dan untuk pengingat diberi nama tahun Gajah karena pada tahun kelahiran Nabi Muhammad itu ya, pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan ada sepasukan tentara dengan kendaraan gajah yang datang ke kota Mekah dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa pasukan itu punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah? Mungkin nanti akan kita ceritakan pada bagian tersendiri ya, waktu tersendiri. Nabi Muhammad adalah putra tunggal dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dengan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Tercatat dalam sejarah bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib atau ayah Nabi Muhammad meninggal dunia atau wafat pada usia yang relatif masih muda, yaitu kurang lebih 25 tahun. Yang menyedihkan adalah beliau wafat itu meninggalkan kandungan ya. Istrinya sedang mengandung putranya dalam usia kandungan 6 bulan ya. Di mana yang berada dalam kandungan istrinya itu tiada lain adalah Nabi Muhammad ya. Sehingga Nabi Muhammad lahir ke dunia sudah dalam keadaan tidak mempunyai ayah atau sudah keadaan yatim. Sehingga begitu lahir Nabi Muhammad diasuh oleh orang tua tunggal, yaitu ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Sayangnya dalam asuhan kasih sayang ibunya ini juga relatif tidak lama, karena dalam usia kurang lebih 6 tahun sang ibu pun meninggal dunia atau wafat. Maka jadilah dalam usia 6 tahun baru lepas dari masa balita, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang anak yatim piatu. Maka begitu sang ibu meninggal dunia, maka pengasuhan Nabi Muhammad diambil alih oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Tentu saja sang kakek mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, penuh welas asih, karena keadaan Nabi yang sudah yatim piatu itu. Segenap perhatian ya, dicurahkan dengan sebaik-baiknya ya. Intinya
bagaimana sang kakak ini berusaha menggantikan posisi kedua orang tua Nabi Muhammad yang sudah tiada. Namun begitu, ternyata limpahan kasih sayang dari sang kakak ini juga tidak berlangsung lama. Karena baru 2 tahun, yaitu ketika Nabi berusia kurang lebih 8 tahun, sang kakak yang penuh kasih sayang ini juga akhirnya wafat. Nah, inilah kesedihan-kesedihan yang menimpa Nabi Muhammad ya. 6 bulan dalam kandungan ditinggal ayahnya, 6 tahun ditinggal ibunya, kemudian ini 8 tahun ya, ditinggal kakaknya. Sungguh sebuah perjalanan hidup yang bisa dikatakan sangat memilukan. Maka sepeninggal dari sang kakek, ini ya, untungnya Nabi Muhammad juga masih punya kerabat lain ya. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kakek, untungnya masih punya kerabat yang lain, yaitu pamannya. Pamannya yang bernama Abu Thalib, begitu sang kakek pengasuh Nabi Muhammad ini wafat, maka dia mengambil alih pengasuhan Nabi Muhammad. Waktu mengikuti sang waktu mengikuti sang paman ini, Nabi Muhammad usianya kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Dan memang mungkin juga karena latar belakang kehidupannya yang jauh dari keadaan manja, latar belakangnya yang dari kecil sudah diwarnai dengan keprihatinan ya, karena seorang yang yatim piatu itu, maka bisa dikatakan kedewasaannya tumbuh melampaui usianya, sehingga ketika mengikuti sang paman ini dia sudah mulai peka dengan keadaan, di mana memang sang paman ini kehidupannya bisa dikata relatif pas-pasan, mungkin tidak termasuk yang cukup berada, apalagi dengan beban keluarga yang cukup banyak. Dan ini terbaca oleh Nabi, sehingga Nabi walaupun usianya bisa dikata relatif masih kecil ini, punya keinginan bagaimana bisa turut membantu pamannya. Dia tidak ingin hanya bermanja-manja, hanya mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia ingin bekerja, turut meringankan, setidaknya meringankan beban yang ditanggung pamannya, ya, sesuai dengan apa yang dia mampu, ya. Sehingga dia akhirnya membantu pekerjaan pamannya dalam bentuk menggembalakan kambing. Kita jangan menggembalakan kambing ini sepintas adalah pekerjaan yang mudah. Tapi sebenarnya tidak begitu juga, karena kita tahu bagaimana kondisi alam di daerah Arab ya, yang gersang, jarang ada tetumbuhan, ya. Dalam kondisi padang pasir yang terik panas, yang juga tentu masih banyak ancaman binatang-binatang buas, sehingga sebenarnya mungkin belum terlalu cocok ya, minimal cukup berisiko bila pekerjaan itu dilakukan oleh seorang anak yang usianya relatif masih kecil, seusia Nabi Muhammad waktu itu. Tetapi itu tidak jadi masalah bagi Nabi Muhammad,
didorong oleh semangatnya untuk bagaimana bisa membantu sang paman. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, semangat Nabi Muhammad untuk bekerja, ya, membantu pamannya, juga melatih kemandirian dirinya, ya. Maka peran atau partisipasi Nabi Muhammad dalam bekerja ini juga meningkat, ya. Di mana pada usia 12 tahun Nabi Muhammad ikut membantu pamannya Abu Thalib melakukan sebuah perjalanan dagang, yaitu ke negeri Syam. 12 tahun, ya. 12 tahun ini ya saya kira juga bisa dikatakan ya relatif masih belia, ya, masih muda, masih kecil bahkan, ya. Tapi dia sudah mau, ya, membantu pamannya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang ini jelas lebih berisiko dari sekedar menggembalakan kambing. Mengapa? Bahwa perjalanan dagang ini adalah perjalanan yang jauh, ya. Ke negeri Syam itu jaraknya sangat jauh dari kota Mekah, ya. Dengan kendaraan yang sangat sederhana, dengan menempuh alam di daerah daerah Arab, ya, yang pasti penuh dengan gurun-gurun yang terik, yang panas, tanpa adanya atau tanpa banyaknya pohon-pohon sebagai peneduh di jalanan. Dan yang pasti berbagai bentuk kejahatan di jalanannya juga masih sangat besar, menjadi potensi ancaman. Jadi membantu dalam kegiatan dagang, perjalanan dagang ini juga sebuah pekerjaan yang tidak ringan, yang berat dan penuh risiko. Tapi demi semangatnya membantu sang paman, itu semua dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan ikhlas dan penuh dengan kesemangatan. Itulah sahabat-sahabat semuanya, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah ikut membantu pamannya berdagang ke negeri Syam. Sebuah aktivitas yang mungkin, ya tidak mungkin, memang cukup berat sebenarnya. Tapi ini ternyata mempunyai sebuah hikmah positif, di mana ketika Nabi sejak kecil sudah mulai belajar bekerja, sudah mulai belajar berdagang, maka dalam perjalanan selanjutnya, dalam usia-usia selanjutnya, ini menjadi sebuah hikmah yang luar biasa bagi Nabi. Artinya ketika dia dari kecil, dari sejak dini sudah mengenal aktivitas dagang itu, maka dia tumbuh menjadi seorang yang sangat piawai dalam soal perdagangan. Dia terkenal sebagai seorang pedagang yang mampu menjual barang dagangannya dengan cepat, dengan keuntungan yang fantastis, ya. Sehingga hal ini jelas saja mengundang simpati dari saudagar yang biasa menyediakan barang-barang dagangan bagi para pedagang. Kebetulan saudara itu adalah seorang wanita, ya, yang bernama Khadijah, dan oleh kekagumannya pada Muhammad ini, akhirnya Khadijah, ya, mempercayakan, banyak memberi kepercayaan pada Muhammad, ya, untuk menjualkan barang-barang dagangannya. Dan pada akhirnya Khadijah ini tidak hanya mempercayakan barang dagangannya, tapi
ternyata pada akhirnya dia juga mempercayakan dirinya untuk dipersunting sebagai istrinya. Dan di sini saya kira ketika Khadijah memutuskan dirinya untuk dipersunting oleh Nabi, ya waktu itu calon Nabi ya, ini kiranya tidak hanya soal kepiawaian dalam berdagang saja yang ada pada diri Nabi, tapi lebih dari itu, Khadijah juga melihat Muhammad sebagai pribadi yang luar biasa, ya, yang hebat secara lahir batin, ya. Seorang yang punya kepribadian yang mulia, yang dipandang sangat layak dan tepat untuk dijadikan suaminya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, itulah kisah singkat dari Nabi Muhammad ya. Jadi sesuai dengan judul yang saya sampaikan di depan ya, bahwa ini adalah kisah sedih masa kecil Rasulullah ya. Maka memang ya, atau kalau kita ambil kesimpulan, kita bisa menangkap bahwa sejak kecil hidup Nabi Muhammad penuh dengan kesulitan. Sekali lagi bahwa sejak kecil kehidupan Rasulullah sudah penuh dengan kesedihan dan kesulitan. Betapa tidak, dia lahir sudah tanpa memiliki seorang ayah. Dia tidak sempat merasakan bagaimana indahnya kasih sayang seorang ayah yang biasanya cenderung memberikan sebuah kasih sayang yang hangat dan penuh dengan kemanjaan. Ya. Seorang ayah yang bangga dengan anak laki-lakinya, ada anak putra pertamanya misalnya, tapi dan sebagainya itu tidak bisa dirasakan oleh Nabi Muhammad karena dia sudah lahir tanpa seorang ayah. Kemudian kesedihan menimpa lagi ketika dalam usia 6 tahun sang ibu juga meninggal. Ibu sebagai satu-satunya orang tua yang masih ada, sebagai harapan tempat mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dan perlindungan. Ini pun dalam usia yang masih relatif belia, baru lepas dari masa balita, ini juga sudah tidak ada. Padahal yang namanya anak kecil ini masih sangat membutuhkan orang tua. Orang tua asli khususnya ya, terlebih adalah orang tua asli, orang tua kandung. Karena orang tua kandunglah yang lebih punya ikatan batin ya. Begitu besar arti orang tua ya, ayah dan ibu bagi seorang anak kecil. Anak kecil yang masih butuh perlindungan, masih butuh limpahan kasih sayang, butuh bimbingan dan sebagainya. Ketika seorang anak kecil mendapatkan hal-hal yang menyedihkan, dia akan lari ke orang tuanya, mengadukan kesedihannya, menangis bila perlu, sampai terlelap dalam pelukan ayah ataupun ibunya. Tetapi itu semua tidak bisa dirasakan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sejak usia 6 tahun sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dirasakan, akhirnya harus ditanggung dan dirasakan seorang diri. Ya, walaupun pada akhirnya dia mendapatkan pengganti pengasuh yaitu kakaknya, dan kakaknya pun mengerti dengan keadaan Nabi sehingga sepenuhnya ingin berikan kasih sayang yang
yang maksimal pada cucunya itu, tapi itu tidak akan menjadi sempurna. Ya. Bahwa kasih sayang dan perhatian seorang kakak yang di luar dari orang tua asli jelas tidak akan sesempurna kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua kandungnya sendiri. Apalagi ketika akhirnya sang kakak meninggal, Nabi Muhammad menjadi diasuh oleh pamannya, dengan keadaan pamannya yang relatif cenderung bukan termasuk orang yang terlalu berkecukupan. Bisa dikatakan sebagai orang yang pas-pasan. Nah, ini juga sebuah keadaan yang cukup ya cukup menyedihkan juga ya. Ya. Sampai akhirnya Nabi tergerak hatinya untuk bagaimana bisa bekerja ya, membantu pamannya. Ya. Walaupun pada akhirnya ini dalam kesimpulan kedua ya, bahwa kesulitan hidup Nabi telah membentuk kepribadian beliau menjadi kuat. Ya, betul sekali ya. Jadi keadaan hidup Nabi yang dari kecil sudah penuh dengan kesedihan itu ternyata bisa dikatakan ya semacam semacam kalau istilah sekarang ini mungkin bagian rencana-rencana Tuhan ya. Bahwa apa yang nampaknya begitu pilu, begitu menyedihkan, begitu tidak mengenakkan bagi sang Nabi ya. Tapi ini ternyata menjadi sebuah semacam pelatihan bagi Nabi. Di mana dengan keadaan itu Nabi seakan-akan tergembleng ya, terbentuk kepribadiannya ya, menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak cengeng, pribadi yang sabar, pribadi yang biasa memecahkan permasalahannya seorang diri, biasa berpikir tentang solusi-solusi. Nah, justru keadaan yang semacam ini, ya, keadaan yang dalam dohirnya ada sesuatu yang buruk, ternyata pada hari kemudian terbukti membuahkan sebuah hikmah yang luar biasa bagi Nabi Muhammad. Ya, bagaimana dia sejak kecil sudah mulai harus bekerja, ini juga bagian yang ternyata kedepannya ada hikmahnya. Ya. Jadi segala perjalanan hidup Nabi dari kecil yang sudah dengan penuh kesedihan itu, ibaratnya adalah saya lagi semacam pelatihan-pelatihan penggemblengan untuk mempersiapkan beliau menjadi seorang sosok yang akan mendapatkan sebuah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai Rasulullah, sebagai Nabi terakhir yang membawa risalah tersempurna dan penyempurna dari ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah pada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga kita melihat dari kesimpulan yang ketiga adalah bahwa dengan kepribadian yang kuat, Nabi Muhammad menjadi pribadi pilihan yang penuh dengan kesuksesan. Nah, inilah yang ingin saya garis besari ya, untuk dijadikan renungan bagi kita semuanya, punya para generasi muda, bahwa dengan kesulitan hidup yang ada, Nabi Muhammad telah terbentuk menjadi pribadi yang kuat, dan dengan kepribadian yang kuat ini, beliau menjadi sosok yang penuh dengan kesuksesan. Jadi inilah poinnya ya, poin nasihatnya di sini, sahabat-sahabat semuanya. Artinya apa?
Jadi perjalanan hidup seorang itu pastilah tidak akan lepas dari permasalahan. Dan bagaimana permasalahan itu disikapi, sehingga bagaimana pula dampaknya, marilah kita lihat contoh Nabi ini. Sesuatu yang dalam dohirnya buruk yang dialami Nabi, ini pada akhirnya telah membuahkan sebuah manfaat yang sangat-sangat positif pada diri Nabi. Karena apa? Karena Nabi menjalani semua itu dengan sabar, dengan ikhlas, ya, menjadikan sebagai pemicu diri untuk lebih bersemangat, ya, untuk tidak bermanja-manja. Nah, inilah. Maka dari itu, bagi kita semuanya, marilah itu semua kita lihat dan kita tauladani. Saya lagi bahwa setiap orang pasti punya permasalahan, tapi ketika permasalahan itu membuat kita menjadi putus asa, kita menjadi lemah, ya, kita hanya ingin cari pelarian, ya, kita merasa tidak kuat dengan permasalahan itu, kita ingin lari. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan. Marilah kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika kita punya permasalahan. Maka jadikanlah, pertama kita harus sabar. Sabar, ikhlas, bahwa segala sesuatu itu adalah tidak lepas dari kehendak Allah. Dan yakin bahwa apapun yang terjadi ketika kita sabar dan ikhlas nanti akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya, walaupun pada waktu itu mungkin terasa pahit, tapi pada waktu-waktu selanjutnya, insya Allah kita akan memetik buah manis dari apa-apa yang tadinya terasa pahit itu. Makanya prinsip kita, ya, yang perlu kita juga garis tebalkan, kita garis bawahi dengan tebal-tebal. Ketika kita punya masalah, janganlah permasalahan itu membiarkan diri kita hancur. Tapi jadikanlah masalah itu sebagai pemicu, penyemangat untuk kita mampu meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Ya. Itulah sahabat-sahabat semuanya, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Dan bila ada pertanyaan ataupun koreksi, ya, dari apa-apa yang saya sampaikan, barangkali ada sebuah kesalahan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bisa disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.